Selamat malam penonton setia Lapak Berita Indonesia, kami kembali hadir untuk menyajikan berita buat Anda. Pelaku kasus Subang tak berkutik. Dengan alat bukti ini, tapi penyidik takut tetapkan tersangka. Apakah yang masih ditutup-tutupi oleh pihak berwajib? Simak terus videonya. Namun sebelum lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian nggak ketinggalan berita menarik lainnya. Jika sudah, mari kita simak videonya. Hingga saat ini, Minggu, tanggal 12 Desember tahun 2021, polisi belum juga mengumumkan siapa pelaku dari kasus perenggutan nyawa ibu dan anak di Subang. Bisa dibilang kasus Subang memakan waktu yang cukup lama, sehingga muncullah pertanyaan, kenapa tim penyidik sepertinya kurang percaya diri untuk menentukan tersangka dalam kasus Subang? Apakah dua alat bukti yang kuat sebagai syarat untuk menetapkan tersangka belum didapatkan? Tapi masa sih kalau cuma sekedar dua alat bukti tim penyidik belum menemukan? Kita aja yang orang awam yang tidak expert di bidang hukum yang cuma membaca dari berbagai informasi sudah bisa menilai kayaknya nggak mungkin deh tim penyidik belum mendapatkan dua alat bukti yang kuat. Kami sangat meyakini bahwa tim penyidik tidak hanya mendapatkan dua alat bukti saja, tapi 3, 4 bahkan 5 alat bukti pun sudah dikantonginya. Pernyataan ini ia kemukakan dalam segmen analisa di kanal YouTube Anjas di Thailand yang berjudul, "Akhirnya pelaku kasus Subang tak bisa berkutik dengan alat bukti ini", yang tayang pada tanggal 9 Desember tahun 2021 dan dilihat Des Jabar pada Minggu, tanggal 12 Desember tahun 2021. Anjas di Thailand mendefinisikan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Anjas juga menjelaskan jika alat bukti sangat berbeda dengan barang bukti. Dalam sistem KUHP, penjelasan barang bukti atau corpus delicti merupakan bukti tambahan terhadap alat-alat bukti yang sah menurut KUHP atau sebagai bukti tambahan terhadap alat bukti seperti keterangan para saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Definisi lain juga datang dari Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan jika alat bukti permulaan yang cukup minimal 2 sebagai alat bukti yang telah diatur dalam pasal 184 KUHP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk atau keterangan para terdakwa. Tanpa minimal adanya 2 alat bukti tersebut petugas kepolisian tidak dapat melakukan penangkapan, tandas jelas Anjas. Oke, itulah berita yang dapat kami rangkum buat Anda. Semoga bermanfaat dan dapat menghibur kalian semua. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.